Ya, aku model terkenal. Kalau ada yang mau berfoto bersamaku, silakan. Astaga, rambut pirang, laki-laki sudah cukup. Kalian jangan menyuruh-nyuruh aku. Aku sedang berlatih. Jangan ganggu aku. Sana minggir. Aku model yang terkenal. Astaga, rambut pirang sudah gila. Itu wajar dengan kesuksesan semacam itu. Dia beruntung sekali. Semoga dia gagal dan gak akan sukses. Kita lihat saja nanti. Halo, teman-teman. Kalian lihat para pembimbing tidak? Enggak, mungkin mereka sedang mengurung diri di kamar. Kalau boleh jujur, tim kelinci, kami terkejut sejak Aku kemarin. gak percaya mereka melakukan itu. Kalian terkejut, tapi kalian nggak terkejut. Aku akan jalan di panggung peragaan busana. Pembicaraanmu sudah di luar topik. Para pembimbing sudah membuat kacau. Kalian gak akan percaya apa yang harus kulalui selama 3 hari. Dengar ya, kami ingin menghukum mereka. Bukankah ini keinginan kalian? Iya, kami juga bisa ada di posisi Dana. Kami mendukung kalian. Hukum mereka. Dari awal aku sudah gak mau berteman dengan mereka. Ingat itu. Kita harus tentukan hukuman yang pantas untuk para pembimbing bersama-sama. Lihat teman-teman, pacar mereka sedang duduk di sana. Kelihatannya mereka sudah putus dengan para pembimbing. Kamu yakin mereka nggak membantu penculikan itu? Entahlah. Sikap mereka jadi semakin mencurigakan. Timur dan Smailik, jangan lambaikan tangan kalian. Cepat berdiri dan kesini. Gawat, apa yang kamu cemaskan? Itu bukan urusan kita. Kita sudah beri mereka pelajaran. Iya, kita pernah berpacaran dengan cewek-cewek gila. Ayo, kita nggak perlu merasa bersalah dengan kejadian ini. Ada apa? Kami nggak bersalah. Baiklah, kalau kalian nggak bersalah, maka kalian ada di pihak kami. Kalian akan bantu kami menentukan hukuman para pembimbing? Aku punya ide. Hukuman yang pantas untuk mereka. Kalian mau dengar? Itu aja, Dana. Kamu sudah sangat menderita. Katakan saja yang kamu pikirkan, nanti aku dan Timur yang akan menghukum mereka langsung. Oh, kalian baik sekali. Akan lebih baik jika seluruh peserta kemah yang menentukan hukumannya. Dana, ayo cepat katakan pada kami. Pertama, aku ingin mereka minta maaf pada semua peserta kemah. Benar sekali, ide yang bagus. Mereka sudah menipu semua orang yang ada di sini. Bahkan kami. Mereka menjebak kami. Kami juga dapat kesulitan dari mereka. Mereka semua membenci kami. Mereka juga meninggalkan kami. Pokoknya Summer dan Sun harus berubah. Mereka harus bersikap baik mulai hari ini. Bagaimana kalau mereka nggak mau? Kita beri mereka waktu 3 hari. Setelah itu mereka harus meninggalkan perkemahan Selamanya. Kami dukung itu. Dan maafkan kami karena nggak mau membantu kalian. Sekarang kami ingin menemui Martin, Thomas, dan Dan Kiril. minta maaf pada mereka. Kami ingin berbaikan dengan mereka. Semoga mereka mau maafkan kami. Aku jadi mereka, aku nggak akan memaafkan kalian. Enggak, semua berhak mendapatkan kesempatan kedua. Baiklah, semoga kalian berhasil. Aku harap kalian nggak mengulangi kesalahan yang sama. Dan jangan hianati persahabatan kalian lagi. Sebenarnya pengkhianat nggak usah dimaafkan. Kalau sudah berkhianat, pasti akan mengulanginya lagi. Tidak akan ada kesempatan kedua. Ayo, Smailik. Ayo, kami dukung kalian. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah membuat keputusan? Iya, sudah. Apa hanya aku yang nggak tahu apa yang terjadi? Tentu saja kamu nggak ngerti. Kamu kan sedang jalan di panggung. Begitu kenapa? Kamu sama seperti yang lainnya. Kamu hanya iri padaku. Tapi aku nggak mau membahasnya bersama kalian. Halo, manajer. Kirimkan aku Rolls Royce untuk pergi dari perkemahan ini. Sekarang juga ya. Baiklah, kurasa ini saatnya kita bicara pada para pembimbing. Mereka dari tadi nggak kelihatan. Aku yakin mereka pasti takut. Aku selalu bermain monopoli saat ketakutan. Ayo kita main. Main monopoli, aku takut. Nggak ada seorang pun yang membela kita. Kita bahkan dicampakkan pacar sendiri. San, jangan terlalu bodoh. Besok mereka pasti sudah lupa. Kita bisa cari pacar baru. Kamu suka Kiril atau Martin? Iya, aku menyukai Kiril. Bagaimana kalau mereka nggak suka setelah kejadian ini? Mereka akan jatuh cinta. Kalau berpacaran dengan kita, mereka akan dapat hadiah akhir musim panas. Oh, entahlah. Kemarin aku sangat ketakutan di kantor polisi. Itu dia, nggak terjadi apa-apa. Kemarin kita berbohong dan mereka percaya. Summer, maafkan aku. Aku nggak mau bermain monopoli. Kalau aku sedang stres, aku lebih suka makan permen jelly. Makan saja permen jelimu, San. Nggak akan ada pria yang melirikmu. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana denganmu. Aku akan ambil yang paling kecil. Nggak akan ada yang tahu kalau aku makan ini. Kamu selalu memulai apapun dengan yang paling kecil dan diakhiri dengan yang paling kecil. Jangan ganggu aku sedang mengunyah. San, kita harus cari cara bagaimana keluar dari kamar ini. Kita nggak bisa mendekam di sini selama musim panas. Lezat rasanya seperti jeruk. San, yang ada di kepalamu hanya permen jelly saja. Ayo kita kirim SMS. SMS? Kita mau kirim pesan apa? Ini, ketik. Kiril, otot perutmu membuatku tergila-gila. Summer. Apa? Semua pria kan suka dengan pujian. Halo, Pak Guru Mike. Halo, nggak ada yang melihat kalian, ya kan? Enggak. Bagus, kalian sudah membelinya. Enggak, Pak Mike. Kenapa Bapak sudah berikan uang pada kalian?
Begini, kami membeli sedikit permen Ini jelly, salahnya Pak, dia sudah menghabiskan uangnya untuk membeli permen itu. Dan kamu membeli permen Maaf karet? ya Pak Mike, aku berikan kejutan pada Bapak dengan balon besar tapi permennya malah tertelan. Kalian bodoh sekali, dua kecoa konyol, orang bodoh yang menyebalkan. Apa kalian tahu berapa harganya? Bapak menyerahkan semua uang gaji Bapak pada kalian. Pak Mike, aku rasa pertanda kalau sebaiknya Bapak nggak usah mengikuti kompetisi itu. Kenapa Bapak ingin sekali mengikuti kompetisi itu? Bapak tetap saja akan kalah. Kalau kalian nggak membawakan apa yang seharusnya dibeli, Bapak akan sita kaos kalian dan kalian bukan lagi cabai pink. Mengerti tidak? Aku sudah menduga ya, Bapak memang kejam sekali. Ini stoplessnya. Bapak tahu, itu nggak akan membantu dalam kompetisi. Ini akan membantu. Di sini ada otot, kekuatan, tenaga, dan energi. Terima kasih banyak ya sudah Pokoknya membelikannya. itu nggak akan membantu Bapak. Dengar ya Pak Mike, Bapak tuh nggak berguna sama sekali. Bapak tuh pecundang, pengkhianat. Bapak nggak ada apa-apanya. Mengerti Job, tidak? Hei, Job. kemari! Maaf Pak Guru Mike, maaf. Coba sekarang Bapak kejar aku. Bapak nggak akan bisa dan bubuk itu nggak akan membantu. Oh, dasar Job. Ya, bubuk ini akan membantu Bapak. Bapak nggak mau mengejarmu. Hah? Dasar kecoa menyebalkan. Orang lain kadang suka merasa iri. Mike, kamu adalah seorang juara. Astaga, itu tragis sekali. Aku nggak bisa Aku nggak percaya. percaya apa yang dilakukan para pembimbing. Mereka itu menyebalkan sekali. Ya, kita harus menyemangati para kelinci kalau begitu. Iya, gimana kalau kita ke bioskop? Menonton film para gadis. Iya, Barbie. Masa film para gadis? Ya demi mereka kita bisa bertahan selama 2 jam. Ya udah deh kalau begitu demi mereka. Hai Barbie, hai Ken. Sebenarnya itu film yang bagus. Aku nggak paham kenapa kalian nggak menyukainya. Ayo pesan tiketnya. Wah, ini yang bagus tuh Kiril, tapi aku nggak punya uang. Thomas kebiasaan. Oke, kali ini aku yang bayar, tapi nanti ganti ya. Astaga, Timur, aku nggak bisa. Smiley, kenapa kamu jadi pengecut? Lantas kamu gimana? Aku Kalau begitu ayo pemberani. duluan, pergi minta maaf sana. Iya, ayo kita pergi bersama. Ayolah. Kayak aku dapat apa untuk ini? Kamu sudah gila ya, Smiley. Kita seharusnya minta maaf pada mereka karena para pembimbing itu hanya berpura-pura saja pada kita. Nah, baiklah, ayo kita putar balik keadaannya. Smiley, kamu ini bicara apa sih? Kita harus putuskan siapa yang minta maaf duluan. Kamu bisa memulainya, aku akan ikuti. Enggak, itu nggak akan berhasil. Oke, aku punya ide dan kamu pasti setuju dengan ini. Baiklah, apa idemu? Aku berikan $100 untukmu dan kamu minta maaf untuk kita berdua. Maksudmu aku menggantikanmu? Iya, katakan saja Smiley sedang sakit perut atau apalah, cepat sana. Nggak mau, kamu punya 5 menit untuk mempersiapkan diri. Sana, cepat. Oke, baiklah, tapi aku butuh 10 menit. Halo guys, apa kabar? Aku menyesal, aku salah. Tidak bisa, ya sudah, Apa? $200. Enggak, kamu harus lakukan. Kamu harus bisa fokus. Ayo cepat. Aku cari cara lain. Oke, tiketnya sudah aku pesan. Thomas, bagaimana kalau kamu belikan popcornnya? Ya, aku nggak bisa. Soalnya Pak Mike memintaku untuk membeli helm dan juga perlengkapan lainnya. Lalu perlengkapanmu? Belum sampai lah. Hai, dengar juara payah. Kamu itu harus punya uang dan ingatlah kalian punya pacar. Ya aku punya pacar, tapi aku nggak punya uang. Popcorn aja yang membelikan kenapa? Wah, ide bagus tuh. Kalau begitu Nastia akan membelikan aku popcorn dan juga limun. Ya Kalian tahu itu disebut dengan apa? Apa? Aku nggak akan mengatakannya meskipun ingin. Itu bukan kata-kata yang baik. Summer, Sun, buka pintunya. Nggak mau. Bagaimana kalau pintunya didobrak? Mereka nggak akan melakukannya. Mereka kan perempuan. Lalu kita harus bagaimana? Kita diam saja di sini. Summer, Sun, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Jangan sembunyi di dalam kamar. Cepat atau lambat kalian harus keluar dari situ. Jadi sebaiknya kalian keluar sekarang. Aku rasa mereka nggak akan keluar. Mereka pasti keluar. Summer, Sun, ini peringatan terakhir ya. Kami nggak peduli pada kalian. Kami nggak akan keluar. Dan jangan berisik, kalian mengganggu ketenangan perkemahan ini. Coba lihat mereka, kurang ajar sekali. Mereka bahkan nggak mau keluar. Baiklah, kita coba lagi aja nanti dan ketuk pintunya. Enggak, pokoknya mereka harus keluar sekarang juga. Bagaimana caranya? Paksa saja mereka. Baiklah, kita harus dobrak pintunya. Dobrak pintu? Kamu serius? Kamu mau kita melakukannya? Enggak lah, bukan kita. Kita akan minta bantuan para pebasket. Summer, Sun, kalau kalian nggak buka pintunya, kami akan mendobrak pintunya. Mereka akan mendobrak pintunya. Nggak akan. Bagaimana kalau semua siswa dipanggil? Apa mereka akan memanggilnya? Aku takut. Kita butuh pintu baja sekarang. Sun, mungkin mereka hanya menakut-nakuti kita. Kami akan kembali dengan para siswa Untuk mendobrak pintunya. Halo teman-teman, kami butuh bantuan kalian. Halo teman-teman. Kami sudah siapkan kejutan untuk kalian. Luar biasa, terima kasih banyak ya. Kami harus mendobrak pintu kamar para pembimbing. Mereka nggak mau buka pintunya. Mereka sembunyi di dalam kamar. Orang-orang bodoh. Sudah buat kacau, sekarang malah bersembunyi. Kalian ingin kami mendobrak kamar mereka? Sepertinya
kalian terlihat lebih percaya diri. Omong-omong, apa Timur dan Smiley sudah minta maaf pada kalian? Katanya mereka mau minta maaf. Timur dan Smiley, seperti yang kalian lihat, mereka nggak ada. Mereka aja nggak datang ke sini. Ya bisa aja mereka nggak cukup berani. Mereka nggak cukup berani atau mereka sedang bermain air. Beberapa hal nggak pernah berubah. Mereka pasangan yang cocoknya untuk para pembimbing. Pasangan serasi. Lihatlah bagaimana Smiley bermain air. Dia sedang menyiram tanaman atau menyiram Timur. Sepertinya mereka sedang asik sendiri. Kelihatannya mereka nggak punya keberanian untuk minta maaf. Hei, letakkan selangnya. Cipratannya mengenai kami tahu. Dasar konyol. Hei, teman-teman, Oh, hai teman-teman, kami sedang menyiram rumput. mataharinya terik sekali. Baiklah, sudah dimulai. Ayo kita minta maaf. Nanti saja gimana? Gak ada nanti, ayo. Teman-teman, 2 orang konyol ingin minta maaf pada kalian. Kami pergi dulu. Kami tunggu kalian di dekat kamar para pembimbing. Kita harus dobrak pintu mereka. Jika enggak, mereka nggak akan pernah minta maaf. Halo teman-teman, Caraku menyiram rumput, keren sekali kan? Kalian mau apa? kami ingin meminta maaf. Oh, meminta maaf setelah hubungan kalian putus. Akhirnya kalian ingat dengan kami. Sebenarnya kami nggak mau memaafkan kalian. Ayolah teman-teman, kalian jadi semakin aneh. Kalian mau kami ingatkan pada hubungan kalian yang kandas? Memangnya kami punya? Ayo setidaknya ingatlah sesuatu. Kamu pernah sudahlah. Hore, kalian dimaafkan. Hore. Teman-teman, para pembimbing benar-benar licik. Santai. Para pembimbing, keluar. Sebaiknya kalian keluar dan berfoto bersama bintang tenar. Kami datang ke sini dengan niat baik. Mereka nggak mau keluar, mereka pengecut. Bagaimana kalau dobrak pintunya saja? Tapi kita perempuan, bukan pria. Caranya mudah, gendong aku seperti batang pohon. Kepalaku cukup keras. Keras kepala. Kukira akulah gadis terkuat di sini. Kalian terlalu percaya diri. Sepertinya para pembimbing nggak mau keluar. Membosankan, nggak akan ada perkelahian. Hei anak-anak, beri jalan. Ini mendesak. Pak Guru Mike, para pembimbing nggak mau keluar. Bapak akan urus nanti. Biarkan Bapak lewat sekarang. Ayolah. Pak Guru Mike, Bapak makan buah plum. Enggak, Bapak makan bubur super untuk menambah kekuatan. Seperti itu. Aduh. Ada yang aneh di perkemahan ini. Pak Guru Mike memakan bubuk. Rambut pirang menjadi bintang, Pak. Para pembimbing nggak mau keluar kamar. Perkemahan yang keren. Teman-teman, aku bisa mendobrak pintu ini kalau kalian mau. Nggak usah didobrak, kita harus menjelaskan apa pada para kelinci. Para pembimbing, ini sudah berakhir. Kalian sudah kehilangan status sebagai gadis keren. Sekarang kalian adalah pecundang. Aku akan panggil kalian dengan sebutan pecundang. Dan kalian akan kehilangan kesempatan untuk berfoto bersama bintang tenar. Aku nggak akan mau berfoto bersama kalian, orang-orang bodoh. Oh, biarkan Bapak lewat Pak sana. Mike, bagaimana bubuknya? Bapak sudah dapat kekuatan supernya belum? Bapak sakit, biarkan Bapak lewat dulu. Permisi. Tentu saja Pak Mike, silakan. Pak Mike nggak cocok dengan bubuk super. Sepertinya dia nggak bisa baca petunjuknya ya. Seperti itulah menjadi juara. Untung saja kita menolaknya. Boleh pinjam pelembab bibirnya nggak? Soalnya bibirku kering sekali nih. Ini ada rasa Coca-Cola dan stroberi. Wah, terima kasih banyak ya, kamu yang terbaik. Kamu menyukainya? Wah, harum sekali. Iya, aku juga sangat menyukainya. San, lihat, ini mudah. Aku turun dalam waktu 5 detik, ayo. Aku takut, talinya nggak kuat. Kuat, tali ini bisa menahan beban 1 ton. Beratmu nggak 1 ton, kan? Enggak, beratku cuma 90 kilogram. Jangan bohong, berat badanmu 50 kilogram. Cepatlah, mereka akan mendobrak pintunya. Ya Tuhan, tolonglah aku. Baiklah, aku siap. Ya ampun, aku akan jatuh. Tenang, San, kamu udah di bawah. Aku akan membantumu. Enggak, jangan sentuh. Cepat, San, ayo kita lari, ayo. Lari kemana? Aku sudah kirim SMS pada Kiril. Ups, kalian mau kemana teman-teman? Kalian mau kabur ya? Enggak, pintu kamar kami macet. Kiril, kamu sudah baca pesanku belum? Di mana para pembimbing pemberani? Di mana para pembimbing pahlawan? Mereka takut membuka pintunya. Aku tergila-gila pada otot perutku. Baiklah, ada yang tergila-gila pada otot perutku. Ayolah, jangan nakal. Perut Kiril. Diam. Kamu tahu, Summer, kamu terlihat sangat aneh di samping tali itu. Awalnya kami kira kalian gadis baik-baik. Dengar sayang, kamu bukan anak bayi. Kamu hanya tembem. Smiley, aku sudah bohong padamu. Kamu bukan pria terkeren di perkemahan. Kami nggak menyukai kalian.
teman-teman, mereka nggak menyukai kalian. Dengar ya, Summer dan Sun, kalau kalian ingin lari, silahkan lari. Tapi itu akan sangat memalukan untuk kalian berdua. Dan kalian gak akan diterima bekerja di perkemahan manapun nantinya. Sebaiknya kalian minta maaf. Iya, benar. Di depan semua orang. Lantas apa yang akan kami dapatkan? Kalian akan mulai menyukai kami. Dari awal kalian memang sudah nggak suka pada kami. Jika kalian ingin diperlakukan dengan baik, kalian harus bersikap baik pada semua orang. Kalian punya 1 menit untuk memutuskannya. Kalian harus bersikap normal dan tetap ada di sini atau pergi dari perkemahan ini. Yang benar saja, kami harus memilih. Aku akan bersikap normal. Tunggu, kami harus diskusi dulu. Ayo kita bersikap normal. San, kita nggak boleh menyerah seperti ini. Ayolah, jadi orang yang baik. Dan kami akan berkencan dengan kalian, San. Biarkan saja mereka. Aku akan ambil foto kalian pecundang. Hentikan memanggil mereka begitu. Biarkan mereka menjawab. Summer dan Sun, kalau kalian siap berubah dalam waktu 3 hari, Kalian harus minta maaf. kami akan berikan seragam baru untuk kalian. Seragam untuk siswi baik. Oke, aku sudah memutuskan. Kita yang sudah memutuskan. Baiklah, kami sudah memutuskan. Mulai besok, mulai hari ini, kami akan bersikap baik. Maafkan semua perbuatan kami. Kalian gak tulus. Aku gak akan percaya dengan itu. Meskipun mereka gak baik, tapi aku suka. Mereka suka otot perut. Kiril, udah jangan pamer terus. Bagaimana teman-teman? Harus kita berikan mereka kesempatan kedua? Apa kita butuh pembimbing yang baik? Kita akan beri mereka kesempatan. Mereka punya waktu 3 hari. Lihat apa yang akan terjadi. Teman-teman, tulis dalam komentar ya, apa pendapat kalian? Apakah para pembimbing akan bersikap baik? Sukai video ini, berlangganan salurannya, klik loncengnya. Nantikan episode terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi dan dadah!